adalah sebuah uh, kitab yang mungkin ini berbicara tentang bagaimana untuk bisa hidup apa saja gitu ya, seperti itu. Saya kembali kepada awalnya dulu ya. Jadi sekarang ini kayak kota-kota yang terkenal di negara-negara yang terkenal seperti Paris sudah terkenal lagi dengan kota romantis, tidak berlaku lagi. Karena orang sudah tidak pergi melakukan wisata di sana. Kemudian apalagi tembok Cina yang kokoh itu sudah tidak ada kunjungan ke sana. Sudah tidak ada lagi orang-orang untuk berjuang masuk di itu tempat dan sebagainya. Negara Singapura yang penghasilannya di pariwisata itu juga sudah hampir mengalami drop karena dia sumber penghasilan dari situ. Sama datang lagi untuk berkunjung dan menikmati wisata-wisata itu dengan kondisi pandemi seperti itu. Dan beberapa negara-negara lainnya membuat kesulitan untuk orang tidak bisa berbuat lebih selain hanya membuat apa. Satu-satunya cara ya harus dengan Tuhan, harusnya begitu. Nah tapi itu kan tidak mungkin ya seperti itu ya. Terus Amerika, kota New York ya, itu juga dulu tuh kota orang sangat ramai, kondisi istilahnya bilang souvenir atau ada di situ. Tapi itu sepi semua. Kemudian kota-kota yang menjadi pusat untuk orang melakukan untuk naik haji ke sana itu pun mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah kondisi-kondisi ini pertanyaannya sederhana. Berarti masalah kecantikan, kuatan uang atau apapun itu tidak berharga ketika ventilator habis di Indonesia. Karena orang dengan virus corona itu kan Yesus menyerahkan paling di paru-paru. Kalau sudah sampai di paru-paru, maka satu-satunya jalan harus ventilator, alat bantu pernapasan. Itu yang ada di ruang ICU. Di alam kita hanya cuma punya 4, ya. Jadi kalau itu tidak ada orang yang sesak napas begitu hanya bermodalkan oksigen murni, maka kita akan susah bisa meninggal cepat. Begitu. Kalau dia sudah kena hasil foto paru-paru kita semuanya putih, itu berarti itu gejala virus corona jelas. Ya, kalau hasil fotonya putih, tapi kalau foto ada hitam, berada putih itu aman, paru-paru kita dianggap normal. Tapi kalau ternyata hasil fotonya gambaran parunya putih semua, berarti kita punya paru-parunya sudah mengalami kerusakan berat, sehingga kita butuh ventilator. Jadi ini dialami oleh beberapa teman pemimpin perkantas yang ada di Makassar yang satu keluarga pernah bersaudara dengan beberapa pertemuan itu mereka tidak membayangkan bahwa itu ada bisa tertular dan sebagainya dan bingung mencari ambulan untuk pergi kemana karena semua rumah sakit sementara dalam perawatan karena perawatannya itu minimal 1 bulan minimal. Jadi kalau itu mesin sudah dipakai orang suatu bulan sistem antri, akan kita sesak napas tidak bisa antri kan? Nah gitu, jadi itu apa menyulitkan kondisi-kondisi ini ya seperti. Nah di dalam kitab Amos pasal 5 kita harus tahu bahwa Amos itu adalah seorang peternak. Jadi pekerjaannya dia itu adalah peternak. Di Amos pasal 1 ayat 1 dan teman-teman bisa baca di situ, dia itu seorang peternak. Tapi dia juga peternak, dia juga seorang pekerja keras gitu ya. Dia peternak, tapi dia juga pekerja keras karena hal-hal yang dia lakukan untuk mendapati apa yang menjadi kerinduannya kepada Tuhan. Selain dia peternak, jadi di pasal 7 ayat 14 itu dia juga adalah seorang yang memungut buah arah hutan. Itu pekerjaannya Amos. Kemudian Amos seorang masyarakat biasa, namun Tuhan memberikan tugas tanggung jawab pelayanan kenabiannya bagi Israel yang memberontak di zaman itu. Sehingga Amos menghampiri dan melayani serta datang kepada bangsa Israel, dan itu terjadi ketika Uzia menjadi raja pada saat pemerintahan itu. Jadi teman-teman, kondisi bangsa yang terjadi karena Israel sebagai orang pemberontak di zaman itu, maka kenabian itu Tuhan utus Amos untuk datang dan memberikan perubahan yang terjadi untuk semangat kepada bangsa Israel atas kondisi yang terjadi. Dan ketika tadi Ibu Leni bersaksi, Ibu sampaikan dan mungkin dalam doa sebentar, Tuhan mau kita juga harus dari Amos untuk bisa memberikan apa istilahnya api, roh semangat kepada orang-orang bahwa kita harus mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pikirkan di hati kita dalam kejadian seperti di tahun ini. Harus kita renungkan dengan baik dalam bagian ini untuk teman-teman sudah mempersiapkan 2021 akan terjadi seperti apa. Betul. Ini kita di Amblong ini kan yang ditakutkan sekarang kalau kesehatan sampai semakin membesar kasusnya, rumah sakit kita tidak mampu menampung.
Ya kita hanya butuh mujizat Tuhan saja dengan doa. Makanya kita berdoa supaya jangan ada orang tua yang kena. Kalau anak muda kena aman, virusnya dia aman dalam tubuh, tidak mampu menularkan karena dia tanpa gejala. Yang kita takutkan seperti almarhum yang karena dia ada penyakit terus kena lagi sehingga dia menularkan kepada banyak orang. Itu kan seperti itu. Nah, yang kayak bapak aku, saya mungkin fisik masih bagus gitu ya. Kalau kena saya tidak bisa menularkan ke orang lain karena virus saya tidak banyak. Dia memang ada dalam tubuh, tinggal saya istirahat, saya matikan itu virus, selesai, saya sama negatif. Tapi saya tidak bisa menularkan ke orang lain. Makanya ada yang positif, tapi dalam rumahnya negatif karena virusnya tidak bertambah banyak dalam tubuhnya untuk menularkan ke orang lain. Jadi kita jangan mendengar orang pemikiran-pemikiran negatif diri ya. Intinya kalau konterius positif tapi virusnya aman dan imunnya bagus, tidak akan menularkan ke istri karena jumlah virusnya tidak bertambah banyak. Yang ditakutkan adalah paru-parunya konterius lagi bermasalah, terus virusnya sudah semakin berkembang, itu yang dia mampu menularkan kepada orang lain karena jumlah virus dalam tubuhnya bertambah banyak, sehingga ketika dia bersin, dia batuk, semua virus keluar kemana dan mampu menularkan ke orang lain. Ya ini kita soal agak-agak kesehatan sedikit ya supaya teman-teman doanya benar. Nanti kita doa benar. Oh kita kenapa persoalannya kenapa pun bagian ini? Karena ketidakpatuhan kita saja yang membuat begini. Baik teman-teman semua, karena itu Tuhan akan memakai kita. Ingat, karena Amos orang biasa, maka Tuhan akan memakai kita untuk juga melakukan pekerjaan nubuatan Tuhan bagi Israel yang saat itu adalah bangsa yang sementara memberontak dengan berbagai kebobrokannya. Nah, mereka adalah orang yang penuh dengan apa pada di zaman itu ya, munafik, karena di saat mereka percaya kepada Allah dan mereka juga melakukan penyembahan berhala. Nanti kita lihat dia punya penjelasannya. Jadi orang yang kaya, kenapa mereka memberontak? Yang kaya dan yang merasa hebat menindas mereka yang lemah. Bahkan bangsa Israel tidak menjadi hal itu tidak menjadi dosa, bahkan telah menjadi perilaku yang berlangsung berulang-ulang setiap hari. Jadi kondisi waktu itu seperti Betel, Gilgal, Berseba, kenapa pun jangan pergi ke situ. Awalnya kota itu kota yang penuh dengan kesucian. Orang datang kepada tempat itu tempat yang penyembahan, penuh dengan bagaimana orang mencegah hadirat Tuhan. Namun kota itu akibat karena kesombongan manusia, kesombongan bangsa itu, mereka akhirnya membuat berhala sehingga tidak lagi menjadi tempat untuk menyembah dalam hadirat Tuhan, tapi justru ada yang mereka buat yaitu berhala. Itu yang membuat Amos disuruh buatan kepada Amos bahwa disuruh jemaat umat Tuhan jangan pergi ke Betel, Gilgal, Berseba dan sebagainya. Karena itu kota dulu sebelum terjadi itu kota yang penuh dengan kesucian. Orang masuk tenang, damai. Contoh kita orang masuk di GPI, kayaknya tenang ya, damai ya. Terus tiba-tiba kita membuat sebuah kesalahan. Kita tidak betul-betul murni menyembah Tuhan. Kita ada hati-hati yang tak beres. Terus orang datang, kok rasanya sudah lain ya. Pada dulu kok kita masuk di gereja tuh hadirat Tuhan, gitu ya. Nah gitu ya. Nah, jangan sampai kita mencuri yang Tuhan. Kita memiliki kesempatan untuk membuka berhala-berhala yang lain. Nah ini yang dialami Israel sehingga Amos utus Tuhan untuk mengurus orang-orang jangan memberontak kita bagian itu. Bahkan mereka punya kesombongan. Dan saya berpikir kenapa kondisi bangsa dunia sekarang ini terjadi seperti ini. Pikiran saya saja, karena kita manusia mulai sombong sehingga orang terjadi di seluruh dunia. Ini pikiran saya saja. Kita manusia terlalu sombong untuk membanggakan kekuatan kita. Sehingga ketika corona terjadi, maka teknologi ataupun yang jenis apapun yang bisa menemukan semua itu tidak mampu berbuat apa. Kan vaksin sampai hari ini orang ada cerita datang bilang akan nanti seluruh negara ini sudah pakai, negara ini sudah dipakai. Tapi kalau dia sudah pakai harusnya dong dia promosikan, dibagikan kepada semua orang. Sampai hari ini kan belum ada berita menyatakan bahwa ini sudah pakai dan aplikasi dan sebagainya. Begitu kan? Karena peneliti itu bertahun-tahun untuk sebuah vaksin kecil saja. Itu tidak mudah. Jadi ini kita mau bilang sedikit percobaan, nanti kita omongin kita salah. Nah, kalau kita jadi kecil kita pengetahuan orang WHO seorang sudah layak pakai dan sebagainya. Tapi pengetahuan kita tidak bisa begitu. Meneliti sesuatu yang mau dibagikan kepada seluruh umat manusia beratus juta ini
Itu kan sebuah penelitian yang bertahun-tahun untuk memastikan bahwa benar ini vaksin bisa diberikan kepada orang atau tidak. Tapi kita tidak bisa melawan pemerintah, gitu kan? Kita hidup di negara pemerintah, jadi kita harus mau tidak mau harus mengikuti. Tidak apakah aturannya boleh menolak atau tidak. Nah ini juga nanti. Misalnya saya menolak, belum PNS saya menolak. Oh tidak sih masyarakat bilang. Nah misalnya gitu. Intinya orang berpikir di proyek dan sebagainya, gitu ya. Tapi yang di grup yang saya nonton itu yang dipasang seperti kayak kartu chip untuk itu imunnya seperti itu dimasukkan ke gambar dan akhirnya orang merasakan seperti dia berbubu jadi lain, dia tidak mencintai hadirat Tuhan itu. Kalau itu terjadi menurut saya sangat mengerikan sekali. Bahwa ini ini sesuatu yang terus harus kita lebih berhikmat dan berhati-hati. Nah kondisi-kondisi ini seperti yang dialami Amos. Bagus kota waktu itu, tapi karena mereka sudah menyembah berhala, maka selesai. Tuhan patahkan kondisi ini. Oke, kita lanjut di dalam poin yang saya mau bahas. Jadi Betel, Gilgal dan Berseba yang tadinya adalah tempat terkenal karena merupakan daerah di mana Abraham dan Yakub membuat monumen sebagai pertanda perjumpaan mereka dengan Tuhan. Ketiga tempat itu sangat dikenal sebagai tempat yang suci karena selalu dipakai sebagai tempat pertemuan umat dengan Tuhan. Namun semua itu hanya tinggal kenangan karena sejarah berubah karena perilaku bejat bangsa Israel. Mereka ke sana tidak lagi dalam rangka bertemu Tuhan, tapi justru sebaliknya menyembah berhala. Ini yang saya takut, ini saya Tuhan 2021 kesukaran semakin sulit. Walaupun sampai tanaman-tanaman panen-panen kan, saya kemarin cerita bahwa banyak panen yang mulai dimakan ulat dan sebagainya. Kalau ini cerita di satu kampung itu tanam jagung kumpul, tapi ulat semua mulai makan. Wah ini kita berdoa di alam sudah mulai terjadi. Makanya kita memilih hari doa tengah malam ini salah satu bagian dari kita sebelum memberkati wilayah alam ini. Ya, walaupun orang mungkin kenapa saya kan gereja jadi berdoa tentang malam misalnya kok gereja yang lain tidak senang-senang saja kepada menikmati orang di lapangan melihat orang kembang api dan sebagainya. Kenapa kamu memilih seperti itu? Biarkan saja orang ataupun dalam pikiran kita sendiri kita anak muda dong kayak si semua kita coba lihat itu apa lagi misalnya seperti itu. Tapi ketika kita memilih ini dengan kondisi yang kita pikirkan, yang saya bagikan hari ini, saya berpikir bahwa ini adalah cara Tuhan mau memakai kita untuk supaya tidak boleh ada lagi berhala yang ada di tempat ini. Walaupun mungkin di tempat lain ya, tapi kita di dalam diri kita berhala tidak boleh ada dalam diri kita. Paling tidak itu ya, kita di kampung kan tetap berhala dan sebagainya, tapi ya kita tidak seperti itu. Jadi dengan itu tinggal dengan tegas Amos memberitahukan perbuatan jahat mereka yang penuh dengan kemunafikan, sehingga Tuhan dinyatakan telah marah atas perbuatan munafik mereka. Sehingga Amos berkata, untuk itu Amos berkata, carilah Tuhan. Sekali lagi Amos berkata, carilah Tuhan, karena kondisi itu membuat Amos hanya satu cara, cari Tuhan, tidak ada yang lain. Dan sebenarnya kita berdoa jam 9 dengan Tuhan ya. Dan 9 malam kita berdoa terus itu sampai jam 1, habis jam 8 pagi kita gereja lagi. Wah luar biasa ya, seperti itu tadi waktu diskusi gitu. Tapi carilah Tuhan, carilah Tuhan, suruh cari. Nah kata cari ini bukan begini jadi kita tidak dulu sembahyang, tidak. Carilah Tuhan itu berarti sebuah usaha. Kita harus berusaha, berjuang. Carilah Tuhan berarti harus kerja keras, karena dengan berjuang untuk mencari, maka bangsa Israel pasti akan mendapatkan Tuhan. Hanya dengan itu yang kita bisa mendapatkan Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak cari Tuhan, tapi tidak berusaha, tidak kerja keras, tidak berjuang. Kita hanya mencari karena hari Minggu kita datang gereja, ada ibadah di hari Jerum, apalagi ada doa dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Tapi yang dimaksudkan ini adalah kata mencari ada usaha, ada perjuangan, dan ada kerja keras. Dan salah satunya doa tengah malam itu kerja keras, lutut dan segala macam nih, kerja keras dan sebagainya. Hanya untuk apa? Dengan kita bisa mendapatkan Tuhan, mendapatkan apa yang Tuhan mau ketika kita mempersiapkan di tahun depan. Tinggal beberapa jam. Karena itu caranya, tidak ada cara yang lain. Nah cari Tuhan bukan berarti kita harus beranjak dari satu tempat ke tempat lain, melainkan
bencilah dosa dan cintailah kebaikan. Carilah Tuhan berarti kita sedang berada pada sebuah proses pertobatan hidup. Tuhan, kita bersusah, kayaknya tidak ada perubahan. 2021 kita sudah Tuhan, contoh kalau dengan GPI, tapi kita gereja belum jadi juga, misalnya gitu ya, belum jadi juga, kita penjemaah misalnya belum bertambah, terus yang ada dan itu juga belum hidup, belum datang gereja kasih pendukung, kita senang, kita sudah kita senang, tapi tidak berdiri, ada sesuatu yang kok ketika orang bersaksi jadi macam menceritakan kesaksian dan itu nampaknya itu belum ada. Kan? Nah kita depan lagi ya, mungkin diairkan omong begitu lagi, belum ada perubahan lagi. Misalnya seperti itu. Nah itu yang perlu kita merombak itu. Israel Amos disuruh untuk merombak hal-hal seperti itu karena banyak orang mencari Tuhan karena dia tidak melihat dalam poin itu, tapi dibilang ada kemunafikan di dalamnya. Gitu. Jadi tadi tidak tahu tiba-tiba kamu semua datang 6 orang, tiba-tiba Robi bilang kenapa? Itu kira-kira kenapa? Mesti bisa kesian dulu atau pikir sebelum setelah itu dan sampai tidak sungguh-sungguh atau siapapun itu, intinya bahwa Tuhan mau untuk mari kita harus berusaha sampai pertobatan di dalam hidup kita setiap hari terus kita terima dan kita alami. Itu saya jadi harus ada perubahan. Bisa tidak terapnya Pak Frank tahun berjalan 2020 ini sebenarnya bersaksi ke belum misalnya gitu belum pernah. Nah ini kenapa cari Tuhan kok tidak ada perubahan, tidak ada usaha kerja keras, ini kenapa, masalahnya apa dia terlalu lengah dengan kondisi dengan Pak Yakobnya begitu nyaman, komunitas tidak berjalan, akhirnya tidak berusaha mendorong kesaksian hidup akan cerita gitu. Nah kalau kita kan teman-teman kita begini lagi, kita begini, tidak ada sesuatu yang membuat kita berubah karena sebuah tanggung jawab kita kan kita disuruh cari Tuhan supaya kita hidup. Kalau tidak kan kita sebenarnya tidak hidup, ini lagi mati, hanya jiwanya tubuhnya aja yang lagi berjalan enak, tapi jiwanya lagi mati karena tidak ada sesuatu perubahan yang kita dapatkan. Berarti ya. Nah 2021 tidak boleh terjadi lagi. Jadi carilah Tuhan berarti kita harus mengakui semua dosa dan berjanji untuk bertobat. Carilah Tuhan berarti Tuhan sedang menunggu kita untuk mengaku dosa dan pertobatan kita. Jadi apa yang kurang dalam diri kita dirubah. Apa lagi kurangnya? Pelayanan saya kurang maksimal. Apalagi ya teman-teman yang mengebori. Apa bermain karena ya supaya tiap minggu saya ini bermain tanpa sungguh-sungguh. Nah gitu kan. Masih bisa sungguh-sungguh lagi. Jadi harus ada perubahan yang kita lakukan supaya apa? Kita betul-betul melangkah pasti untuk kehidupan ini. Jadi carilah Tuhan berarti kita harus suka mendengar firman-Nya dan suka melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Kata cari Tuhan. Cari Tuhan itu berarti apa? Kita suka mendengar firman dan suka melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dan cari Tuhan dalam berarti semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan tekun berdoa. Ibaratnya kita ngomong dari teori atau keren, betul. Tapi pelaksanaan itu hanya orang yang punya kesukaan saja yang bisa melakukan. Kalau tidak. Dan kita juga harus ketika mendapatkan sesuatu apapun butuh hikmat untuk tidak bisa memahami apa yang Tuhan mau. Contoh ya, yang kemarin Ibu Mary ada cerita kesaksian di Kenari Lagi. Ada beberapa konsep pemahaman hamba Tuhan yang sangat kurang benar di dalam mereka memahami arti yang Tuhan mau. Jadi sampai ada kematian itu karena mereka berdoa dari pagi sampai malam, dan dari pagi sampai jam 12 malam, terus makan sedikit sampai lagi jam 6 pagi, kembali sampai jam 12 malam tanpa makan selama 5 hari. Jadi otomatis fisik lemah, istirahat kurang, HP rendah gitu. Tiba-tiba jadi terus langsung suara Tuhan bilang direndam kaki di suara Tuhan bilang begitu jam 2 pagi itu direndam kaki di laut. Pasti itu harus masuk di laut, jatuh dalam laut, menggeletar orang yang itu kuasa Roh Kudus berdorong sambung doa pagi dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, membiarkan orang itu tidak dikasih minum teh atau apapun segala macam. Jam 12 ada yang datang dia ternyata sudah jadi kampung.
Nah, maksudnya begitu ya. Kita disuruh cari Tuhan sampai akhirnya kita begitu, kita juga butuh hikmah. Doa benar. Kalau kita fisik tidak kuat, boleh kan kita minum, boleh kan kita makan, atau itu aturannya salah gitu kan. Kalau kita beriman, oh saya ini selamat tinggal, ya silakan saja. Yang penting jangan sakit. Tapi kalau misalnya itu ada, ya sudah Tuhan kemampuan saya masih sebatas inilah, saya bagian sama makan sudah lah, nggak boleh gitu kan. Tapi kalau tidak, mohon untuk jangan sampai ini terus terjadi korban. Ya. Nah ini nilai-nilai yang bagi saya itu juga termasuk sebuah pemahaman firman yang sangat keliru bagian ini. Begitu ya, masa orang lapar sakit kita tidak memikirkan orang berjiwa kalau kita berdoa terus, yakin butuh mujizat betul. Hampir orang mampu tapi kaya apakah kita mati semua? Ya, begitu. Jadi mari kita fokus untuk apa di dalam gitu. Kalau itu terjadi maka saya akan hidup. Maka hidup di sini bukan berarti hidup secara jasmania yang Tuhan maksud. Hidup secara roh, hidup secara jiwa. Jiwa saya dikenyang, sehingga kemana saja ada aliran surgawi. Orang lihat ibu siangnya, Silvi kok cerah ya, wajahnya kok kemuliaan Tuhan, kok berak-berakan padahal umur sudah 50, misalnya seperti itu. Ada apa yang di ibu Silvi jawab? Hadirat Tuhan membuat saya. Gitu ya. Jadi kalau lihat ibu Silvi kok wajahnya pepaya modok yang unik ya, aliran darah kok kurang misalnya, tapi kayaknya seperti ada seperti itu, seperti beban kok tidak bisa diambil ya dan sebagainya. Berarti saya doa terus tapi kok doanya tapi tidak menikmati gitu kan segala macam. Kata hidup di sini berarti hidup bukan secara jasmani ya, hidup secara roh. Jiwa saya kenyang, menikmati, slow, enjoy, menikmati. Mau corona, mau kondisi apapun, saya percaya Tuhan pelihara hidup saya. Saya akan diberkati, saya akan mendapatkan banyak hal dan sebagainya. Seperti itu selesai. Jadiannya kemana-mana pun santai dan slow, gitu ya. Pasti diberkati itu. Ya beberapa hari saya kemarin juga pelayanan di Kolboa, kita sudah niat nanti saja pergi. Tiba-tiba semua orang sudah datang minta foto dan ngomong, tiba-tiba Bapak satu pisang, satu sisir, saya kasih Bapak. Gitu kan maksudnya. Kan seperti selama saya jadi orang Kolboa itu tidak pernah merasakan hal itu. Tapi setelah saya terlibat dalam pelayanan di sana, saya rasa perubahan terlalu luar biasa. Saya tidak mengerti semua Tuhan akan karena mencari lagi Tuhan, maka dia akan hidup. Ya sudah hidup. Jadi ketika kita tak pergi tampil lagi kita udah bersendirian, orang tua siap semua siap makanannya. Dong sendiri juga, orang siap makan kelas, ikan bakar, dia berusaha semua pakai ketupat lagi pokoknya itu dalam waktu beberapa jam orang masak selesai. Dan orang tua kita hamba Tuhan yang datang, jadi kami yang menarik itu hamba Tuhan, untuk proses hamba Tuhan. Jadi tidak salah kalian melayani itu sesuatu yang spesial. Jiwa kita yang dengan kehadiran mereka hanya menari yang membuat orang semua mendatang. Dan jemaat jadi penuh karena orang melihat menarinya. Yo tidak apa-apa itu motivasi ya, motivasi jemaat tapi paling tidak karena orang tak ada orang kota. Orang kan bikin orang kota dari mandirnya. Ada dua orang perempuan dan ada juga. Jadi rasa kebahagiaan dan sebagainya. Karena carilah Tuhan maka ia hidup. Jadi kita sudah bersyukur ya. Jadi menikmati semua hal yang luar biasa karena Tuhan. Mana mereka menang tanggal 1 kita, tanggal 1 kita jadi jam 2 jadi tanggal 1 tunggu dulu. Gitu kan itu tanggal 1 jadi buat perayaan. Kita jam 3 tanggal 1 kita doa di gereja jadi sudah masih kita pintu kali terus segala saking karena mereka senang lihat anak-anak menari dengan sungguh-sungguh, tampil dengan sungguh-sungguh yang sungguh luar biasa. Gitu ya. Dan itu yang menunjukkan bahwa ketika saya mencari Tuhan, saya pasti hidup. Hidup dalam segala hal. Mari teman-teman, semua kita yang ada di tempat ini belajar untuk melihat bahwa ketika saya mencari Tuhan, berarti saya harus mengalihkan pandangan hati dan pikiran saya hanya untuk fokus mencari Yesus. Dengan mengalihkan pandangan saya dan fokus kepada Yesus, maka sesungguhnya saya telah menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Pasti saya temukan kehidupan. Jadi itu yang saya mau bagikan bahwa ketika kita mencari Tuhan, di situ kita akan hidup dalam segala hal. Supaya Tuhan tetap dimuliakan di tempat ini, hadirat Tuhan tetap dimuliakan di tempat ini. Tuhan memberkati.